Tag 18. Ngahangkum dan Devema. Assalamualaikum semuanya. Kenalin, nama gua Antoni Duya. Di sini kita bakalan ngosan alias ngobrol santai bersama kelompok 9 PADH. Di sini ada teman-teman saya. Yang pertama ada Guys, aku Jaki. dan ada. Hai, aku Tasya. Di sini kita bakalan membahas materi dari bab 8 yaitu 5R dan Produksi bersih. Benar banget. halo, kembali lagi bersama kami di tag ke-20. Jadi di sini kita bakalan membahas mengenai materi bab 8, teman-teman. Namun sebelum kita membahas materi dari bab 8, kita bakalan bahas dulu produk yang akan kita bawa, yaitu aluminium composite panel sebagai inovasi hunian masa depan. Jadi di sini gue bakalan jelasin dulu apa sih aluminium composite panel. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu ACP ini apa, jadi teman-teman bisa lihat di bangunan-bangunan pribadi maupun bangunan-bangunan komersial, di mana di situ tuh banyak sekali dipakai untuk memperindah suatu bangunan. Nah, kenapa sih kita harus memakai ACP? Yang penting adalah ACP itu ramah lingkungan. Lalu yang kedua, ACP itu tahan terhadap berbagai kondisi yang ada di lapangan. Lalu ACP juga mudah dibentuk dan tentunya tidak menimbulkan limbah, teman-teman. Ini sangat penting dan ini ada hubungannya dengan materi bab 8 kita yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi gimana sih konsep dari materi bab 8 ini, teman-teman? Nah, jadi pertama itu kan kita bahas produksi bersih dulu ya. Jadi produksi bersih itu adalah strategi untuk menghindari pencemaran industri melalui pengurangan limbah atau bahan pencemar lingkungan pada setiap tahap proses produksi dengan tujuan menurunkan biaya produksi yang signifikan. Nah, prinsip-prinsip produksi bersih ini dikemukakan dalam konsep 5R, yaitu rethink, berpikir ulang, terus reuse, menggunakan kembali, reduction, mengurangi limbah, recovery, pemulihan limbah ke dalam proses produksi, dan terakhir ada recycle, yaitu memprosesnya kembali dengan cara daur ulang. Benar. Ya begitu teman-teman sekalian. Nah, itu tadi konsepnya, teman-teman, konseptualnya. Lalu Zaki bakalan menyampaikan beberapa kata juga mengenai materi dari bab 8 ini. Boleh pada Zaki? Nah, untuk hubungannya sendiri antara ACP dengan 5R ini bisa kita lihat kalau misalnya kita menggunakan produk yang konvensional, itu pastinya ada sedikit bertabrakan dengan paham dari 5R dan produksi bersih, karena dari produksinya saja itu sudah menimbulkan limbah. Tetapi kalau dari ACP sendiri, itu dari produksinya pastinya lebih minim limbah dan tidak menimbulkan akibat yang berkelanjutan setelah produksinya berakhir atau di akhir produksi, begitu. Setuju banget, teman-teman. Izin menambahkan kalau misalnya ACP ini itu biaya perawatannya itu sangat terjangkau. Bahkan bisa dikatakan perawatan ini tidak memerlukan biaya ataupun memerlukan waktu ataupun memerlukan tenaga yang banyak, sehingga dapat memungkinkan untuk mengurangi limbah-limbah yang akan mungkin terbuat nantinya, teman-teman. Nah, satu lagi, kalau misalnya kita menggunakan panel konvensional itu kayak seperti terbuat dari PVC, salah satu kekurangannya itu tidak bisa didaur ulang dan berbahaya untuk lingkungan sekitar. Tapi kalau untuk aluminium itu bisa didaur ulang dan pastinya bisa digunakan untuk dibentuk menjadi barang yang baru lagi gitu. Hal tadi berkaitan dengan 5R tadi, yaitu salah satunya adalah recycle, teman-teman. Jadi di sini kita bakalan menampilkan salah satu video proses pembuatan atau betapa pentingnya ACP dalam kehidupan kita. Selamat menonton. Mako, as our top-of-the-line product, partnered up with Allenau GmbH from Germany to create robust surfaces using nanometer layer technology to add more premium finishing on anodized Mako surfaces. Its aluminum skin starts from 0.4 to 0.5 and uses 3-layer PVDF coatings and 5-series aluminum alloy. We also produce fire-rated materials and cut-to-length surfaces to produce minimum waste. Nah, gimana teman-teman? Udah selesai kan nontonnya? Kita mau bahas apa lagi sih? Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas dari materi bab 9 tentang ADH dan manajemen limbah. Tapi jangan sekarang deh, nanti aja ya. Dadah. Dadah!
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi. Kenalin lagi dah, nama gua Antoni Dwiya. Oke, nama aku Jaki. Hai, nama aku Tasya. Kita dari kelompok 9. Ini tujuh salah. 9 ya teman-teman, 9. Iya, 9. Jadi gitu ya, kita siapin materi dulu dah. Dadah. Halo teman-teman, kita udah siap buat ngasih tahu kalian materi ke minggu 9. Jadi di sini kita bakalan membahas tentang materi minggu 9 yaitu ADH dan Manajemen limbah. begitu teman-teman. Nah, kebetulan nih materi-materi yang kita bahas itu adalah peraturan-peraturan mengenai pengelolaan limbah di Indonesia. Nah, di sini gue bakalan mention peraturan yang gue tahu yaitu UU Nomor 18 Tahun 2008 mengenai setiap orang itu dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah pengelolaan limbah itu harus dilakukan seselesai mungkin hingga pembuangan akhir. Nah, kita bakalan membahas kembali tentang produksi produk yang akan kita bawakan kepada teman-teman yaitu ACP atau Aluminium Composite Panel, yang dimana sekali lagi gue akan kasih tahu kalau misalnya ACP ini sangat-sangat mendukung materi yang akan kita bawa, yang tentunya ini khususnya di minimisasi pada limbah teman-teman. Nah, kenapa bisa berhubungan? Soalnya ACP ini sangat-sangat minim dalam penggunaan limbah teman-teman. Maksudnya sangat-sangat minim dalam membuat limbah, sehingga ini dapat mendukung materi kita di minggu ke-9. Selanjutnya ada konsep dari materi dari minggu ke-9 akan dibahas oleh teman-teman saya yaitu Tasya. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk membahas konsep manajemen limbah. Jadi, pengurangan pada sumber limbah ini menjadi tahap reduksi limbah yang paling efektif. Tahap ini biasanya dibarengin sama proses dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengurangan limbah pada sumbernya tersebut. Terus limbah yang digunakan kembali dapat menjadi pengganti produk yang efektif juga, meliputi produk komersial dan bahan baku dalam proses industri. Nah, selanjutnya pengolahan limbah itu bisa menggabungkan metode ujung pipa dengan metode tradisional seperti pengolahan air limbah, pembersih gas, dan penyerapan. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, akan diajukan oleh Zaki Islatamba. Oke, tadi ada waste treatment ya. Maka selain itu kita juga bisa meminimisasi limbah. Nah, minimisasi limbah ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan teknologi bersih. Apa sih teknologi bersih? Teknologi bersih ini adalah perbaikan ekonomi atau perbaikan teknologi menjadi lebih efisien atau lebih efektif dalam proses suatu produksi gitu ya. Ya, gitu. Nah, kelebihannya ini dari teknologi bersih dapat mengurangi limbah, yang mana berarti kita meningkatkan efisiensi dalam produksi, juga memiliki kelebihan atau manfaat dalam bidang lingkungan, juga dalam bidang ekonomi bagi perusahaan maupun masyarakat. Namun masih ada beberapa hambatan dalam penggunaan teknologi bersih ini di masyarakat maupun di perusahaannya sendiri gitu Apa ya. aja tuh? Nah, yang pertama, pemahaman teknologi bersih itu masih rendah ternyata untuk di Indonesia. Yang kedua, limbah itu kan sekali timbul tidak bisa dihancurkan 100%. Nah, itu yang masih menjadi masalah dalam penggunaan teknologi bersih. Ada juga kelangkaan apresiasi ekonomi. Kemudian ada kompetisi prioritas produksi, data lengkap limbah yang belum ada, karena kita juga tahu negara kita ini besar dan limbahnya itu bermacam-macam ya. Kemudian ada kesulitan penyediaan sumber daya yang sesuai. Lalu teman-teman, apa aja sih teknik reduksi limbah atau minimisasi limbah? Yang pertama itu ada proses modifikasi pada produksi. Nah, yang kedua ada manajemen inventory dan manajemen material. Kemudian ada pengurangan volume, dan yang terakhir ada pemulihan atau recovery. Dan kemudian materi-materi yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya, Antoni. Sayang banget ya, Indonesia yang sangat luas, itu sampahnya tidak bisa diolah. Nah, jadi teman-teman, penggunaan ACP tadi itu sangat bisa membantu untuk meminimisasi dari pembuangan limbah tersebut teman-teman, sesuai dengan UU yang telah dibuat yaitu UU Nomor 18 Tahun 2008. Kayaknya udah cukup deh pembahasan dari kita. Semoga insightful. Amin. Amin.
Oke. Yaudah, sampai jumpa di minggu ke-10. Oh my God. Bye bye. Thank you. Dadah. Thanks for watching. Hai semua, kembali lagi bersama kami kelompok. 9. Jadi kenalin, saya Tasya Widya. Gua Antoni dulu ya. Gua Zakisan. Kami akan membahas tentang ADH dan carbon footprint serta kaitannya dengan ACP. Benar. hmm, Jadi sambung. Jadi kalau misalnya kita bahas ACP dan bahas carbon footprint ini kayaknya masih agak nyambung nggak sih guys? Kayak masih bakal ikatan. Jadi kayak lebih bagusnya kalau misalnya kita bahas apa namanya itu jejak karbonnya dulu deh. Jejak karbon dulu ya. apa sih jejak karbon? Nah, jadi teman-teman, jejak karbon itu adalah hasil emisi dari kegiatan produksi rumah tangga, individu atau organisasi yang mana digambarkan dalam bentuk karbon dioksida. Nah, apa sih dampak dari karbon footprint ini? Bisa dampak ke lingkungan, contohnya ke pencemaran yang bisa berdampak ke kehidupan manusia. Nah, kemudian apa-apa aja tuh teman-teman yang bisa menjadi faktor dari karbon footprint ini? Kalau dilihat dari statistik tahun ke tahun, karbon footprint ini yang paling besar diakibatkan oleh limbah rumah tangga. Tetapi ada faktor-faktor lainnya yang juga berpengaruh besar dalam karbon footprint ini. Contohnya seperti energi, kehutanan, pertanian, dan peternakan, serta sampah di luar limbah rumah tangga. Nah, untuk hubungan-hubungan lainnya itu mungkin bisa dijelasin oleh teman saya di sini nih, ada Tasya. Oh, gua tanya ke Oh, iya. teman-teman. Gimana kok ini loh? Dari sini gitu. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya bahas hubungan, tapi kita lebih dahulu bahas upaya dulu ya teman-teman. Tadi ada faktor-faktor nih. Nah, ternyata juga ada upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan dari jejak karbon tersebut. Kasih tahu. Nah, upaya-upayanya itu dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan, institusi, negara, bahkan bangsa dan dunia. Tuh. Nah, seberapa besar sih peran kalian dalam melakukan upaya tersebut? Jadi upaya itu ada dua, ada upaya mitigasi dan upaya adaptasi. Nah, di upaya mitigasi itu adalah upaya untuk memperlambat terjadinya suatu permasalahan. Kalau misalnya adaptasi itu adalah menerima permasalahan tersebut. Nah, yang kedua ini kayaknya nggak usah diikuti. Nah, lebih baik kita tuh melakukan mitigasi. Nah, bagaimana sih cara melakukan mitigasi ini? Caranya dengan menggunakan bahan-bahan produk-produk yang ramah lingkungan teman-teman. Nah, salah satunya adalah penggunaan ACP pada bangunan. Nah, ACP ini adalah aluminium composite panel yang dimana aluminium ini bisa mengurangi jejak karbon yang ada di dunia. Bagaimana Tasya? Oh, Gitu ya gitu. Kalau misalnya mitigasinya apa namanya dilakukan dengan benar, maka kita tuh bisa memperlambat faktor-faktor yang terjadi di muka bumi ini teman-teman, begitu. Ya betul sekali. Mau dijelasin lainnya nih, Iya. lebih lanjut nih. Oke. Tadi kan ada faktor-faktor yang belum dijelasin ya. Nah, salah satu dari faktor yang dijelasin tadi itu kita mulai dulu dari energi, yang mana 86% konsumsi energi utama di dunia masih berasal dari bahan bakar fosil dan masih ada menyisakan emisi karbon dari hasil penggunaannya. Nah, cara yang bisa kita gunakan untuk menguranginya adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, ataupun juga mengurangi bangunan-bangunan gas rumah yang dapat menyebabkan gas rumah kaca, gitu ya. Terus ada juga kehutanan. Nah, di hutan ini kita bisa mengurangi unsur dari kerusakan hutan seperti penebangan pohon ataupun hal-hal lainnya seperti pertambangan yang dapat menyebabkan erosi ataupun kerusakan lahan pada hutan. Kemudian ada peternakan dan pertanian. Nah, untuk mengurangi karbon footprint di peternakan dan pertanian, kita bisa menerapkan budaya ternak yang lebih maju ataupun yang lebih efisien. Kemudian persawahan maju, lahan pertanian terutama di penggunaan pupuknya, dan pembakaran sisa bahan pertanian yang bisa kita minimalisir karbon footprintnya. Kemudian yang terakhir ada sampah. Nah, sampah ini seperti yang kita lihat dari materi sebelumnya ya, ada apa itu ya? Maaf ada iklan. Banyak pokoknya ya. Iya, tapi dia pokoknya mengurangi produksinya lah gitu, mengurangi produksi atau dari hilirnya gitu ya. Nah, sehingga sampah yang dihasilkan bisa lebih sedikit begitu teman-teman.
Ya, betul. Nah, ngomong tentang gas rumah kaca nih, carbon footprint itu kan kaitannya dengan gas rumah kaca ya. Nah, gimana sih kalian ada nggak sih rekomendasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini? Wah, banyak banget teman-teman. Jadi kalau misalnya rekomendasi untuk mengurangi emisi itu salah satunya adalah gerakan hemat tas plastik di rumah tangga. Itu salah satu yang sangat-sangat bisa kita lakukan. Soalnya hal besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Contohnya? Dengan mengurangi penggunaan listrik di rumah, terus juga pemakaian ACP, teman-teman, pemakaian ACP. Ingat banget itu pemakaian ACP. ACP. Ya, kita harus memakai ACP. Biar apa? Biar ramah lingkungan. Karena kita Kampus ramah lingkungan. Ya, betul sekali. Tapi kayaknya bahasan kita cukup di sini nggak sih? Iya betul. Karena kalau kita kebanyakan ini tuh lihat udah lewat 5 menit. Ya betul teman-teman. Nanti kalian bosan menonton. Ya tidak. Betul. Tapi kan kita nggak mau bosanin kan? Karena materi kita sangat Sangat insightful. Ya nggak sih? Itu waktunya. Nah. Ya betul. Thank you. Dulu ini penutupan dulu. Sabar dulu. Nah gimana nih teman-teman? Apakah kalian merasa wawasan kalian merasa ditambah? Ya bertambah. Tertambah. Merasa ini kan? Maksudnya mendapat wawasan baru. Tertambah. Apakah kalian mendapat wawasan baru dan pengetahuan baru mengenai ACP dan hubungan dengan carbon footprint ini? Kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa komen. Jangan lupa Ya. komen. Don't forget to like, comment, and subscribe. Siap. Dadah. Sampai jumpa di next episode. Jangan bosan ya. Oke. Nggak bakal Sampai bosan. jumpa di minggu depan. Dadah. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Kami kelompok berapa? Kita kelompok 9. Ya nggak usah kenalan lagi, apa perlu? Nggak usah ya? Nggak usah. Udah kenal. Udah nggak usah lagi. Harus ya. Jadi di video yang keberapa? Yang keempat. Ya keempat betul. Kita akan membahas tentang LCA atau Indonesianya itu analisis daur hidup. Karena kita ini sekarang ada ada di matkul pengantar analisis daur hidup. Jadi kita bahasnya analisis daur hidup juga ya betul. Untuk konsep dan konsep dasar pengertian dan segala macam tentang analisis daur hidup bisa dijelaskan oleh saudara Zaki Ihsan Tambah. Silakan. Nah teman-teman, jadi LCA atau analisis daur hidup ini biasa kita kenal juga sebagai cara atau metode untuk mengukur dampak suatu sistem sepanjang masa pakai produk atau proses. Nah, di dalam LCA ini ada siklus daur hidup yang mana ditunjukkan mulai dari suatu produk tersebut dibuat sampai akhirnya berakhir menjadi limbah ataupun akan didaur ulang kembali. Nah, teman-teman, di dalam siklus ini tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kepedulian terhadap LCA ini atau analisis daur hidup ini. Yang pertama itu adalah kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan, yang mana kondisi lingkungan ini sekarang banyak dipengaruhi oleh industri atau bisnis-bisnis yang menyebabkan limbah yang berpengaruh terhadap lingkungan. Lalu muncullah gerakan masyarakat yang peduli terhadap kondisi di mana semakin berkurangnya sumber daya alam dan juga pengurangan lahan lingkungan. Kemudian industri dan bisnis ini merespon. Nah, mereka ini merespon dengan menciptakan produk hijau dan juga produksi yang diproduksi secara hijau. Yang mana dua produk ini, produk dan proses produksinya menjadi kunci dalam isu analisis daur hidup ataupun siklus daur hidup ini. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Antoni, maaf ya saya Antoni. Kan nama lain ya. Jadi di sini gue bakalan jelasin lagi mengenai ACP dan LCA atau Life Cycle Analysis. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman kita kembali lagi di backgroundnya LCA itu yang pertama adalah environmental awareness increase. Jadi ada peningkatan terkait kesadaran terhadap lingkungan itu teman-teman. Nah di saat tadi itu juga backgroundnya itu ada beberapa komunitas yang terlihat peduli terhadap permasalahan tersebut dan akhirnya membuat suatu produk. Nah di sini kita bakalan membahas produk itu yaitu ACP atau Aluminium Composite Panel. Nah ACP
ACP ini tuh kalau misalnya kita bahas siklusnya itu dimulai dari terbentuknya melalui batu bauksit, teman-teman. Nah, batu bauksit ini diolah, diencerkan, ditumbuk, diremukkan, digabung sehingga dia menjadi suatu panel yang disebut ACP atau aluminium composite panel. Composite sendiri adalah adanya perubahan modifikasi yang membuat panel tersebut menjadi lebih hijau. Jadi begitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya siklusnya sendiri itu kalau buat pemakaiannya itu sangat-sangat mudah, teman-teman, karena dia tuh tidak menimbulkan limbah ya, tidak menimbulkan limbah. Terus juga buat siklusnya sendiri itu dia kalau misalnya pemasangannya dan pemeliharaannya itu ACP itu sangat-sangat minim mengeluarkan limbah ataupun ozon-ozon ataupun hal-hal kimia yang membuat bumi kita menjadi lebih buruk lagi. Jadi ACP itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat hijau. Iya, pakai ACP. ACP. Iya, pakai ACP. ACP. Ada yang mau dibahas lagi? Ayo silakan saudara Jaki, apa yang mau tambahkan? Mau nanya dikit nih pada Antoni ya kan. Gimana sih ACP setelah digunakan ataupun udah habis masa pakainya, apakah bisa didaur ulang lagi tuh? Nah, teman-teman, karena kita belum pernah bahas masalah ini, ternyata ACP ini apabila setelah digunakan itu masih bisa dirombak ulang karena ACP ini tuh tahan lama. Karena saya bahas dia tuh tahan lama dan mudah untuk diolah. Jadi dia ini bisa dibentuk kembali menjadi ACP yang baru sehingga dia tuh bisa menjadi baru lagi dan bisa dipakai ulang. Lalu kalau misalnya pergi ke daerah pembuangan, di ACP itu bisa di pengolahan tentang sampahnya itu tidak menimbulkan hal-hal yang memburukkan bumi gitu. Tuh. Makanya dia nol limbah gitu. Nol limbah. Jadi apa? Pakai ACP. Pakai ACP. Iya, betul. Oke. Ada tambahan lagi mungkin? Kalau dari saya tidak ada. Udah pas sih. Udah pas. Sih waktunya juga kayaknya udah Sudah pas banyak. juga. Iya, betul sekali, sudah banyak. Sudah lewat. Ya nih mau ditutup dulu bentar. Jangan ini dulu, jangan pergi dulu. Tutup dulu. Ya gimana teman-teman, apakah kalian mendapat wawasan lagi mengenai materi kita bahas tentang ADH dan kaitannya dengan ACP? Kalau kalian ada tanggapan atau mau menambahkan, silakan kalian bisa komen di bawah. Oke? Dadah. Dadah. Sampai jumpa. Pokoknya belum. Apa? Belum Belum ada. Jumpa, ya. Don't forget Don't to pakai like. ACP. Pakai ACP. Belum. Don't forget to pakai ACP. Terus Like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis inventory dari produk ACP atau Aluminium Composite Panel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Zaki Ihsan dengan NIM akhir 62, ada Antoni Widya dengan NIM akhir 67, dan ada saya sendiri Tasya Widya dengan NIM 96. Nah, analisis inventory itu apa sih? Jadi, analisis inventory adalah proses analisis guna mengetahui ketersediaan sumber daya sebagai bahan baku dari suatu produk. Produk tersebut diciptakan atau dibeli dalam keadaan mentah, kemudian diolah menjadi barang yang baru untuk disebarluaskan melalui aktivitas distribusi dan penjualan. Analisis inventory memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan, antara lain, yang pertama itu menentukan kebutuhan bahan baku, yang kedua memahami mekanisme produksi, yang ketiga menyesuaikan konsumsi energi, dan yang keempat itu menganalisis limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Baik, selanjutnya di sini saya Antoni Duya akan menjelaskan bagaimana penerapannya. Nah, di sini penerapannya adalah penerapan analisis inventory pada produk yang dibahas yaitu aluminium composite panel, yang dimana penerapannya ini meliputi peninjauan ketersediaan biji bauksit dan polietilen yang dibutuhkan sebagai bahan baku pembuatan aluminium composite panel atau ACP. Nah, aluminium composite panel ini adalah material baru yang sedang banyak digunakan pada bangunan pribadi maupun komersial. Nah, ini adalah langkah pertama dari
analisis inventory, yaitu penentuan kebutuhan bahan baku. Jadi ACP ini adalah bahan bangunan yang terbuat dari kombinasi plat aluminium dan bahan komposit. Material ini berupa panel datar yang terbuat dari polietilen atau PE dan dilapisi dengan aluminium di kedua sisi. Nah, jadi ini ada contoh ya dari aluminium composite panel. Baik, di sini adalah langkah kedua dalam analisis inventory itu sendiri, yaitu mekanisme produksi. Nah, bagaimana sih mekanisme produksinya? Jadi di sini biji bauksit tersebut diproses dengan cara dihaluskan dan dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya. Dan campuran tersebut dipanaskan, disaring dan dimurnikan dengan proses tertentu sampai membentuk endapan alumina basah. Nah, endapan tadi tersebutlah yang kemudian dicetak dan terbentuklah ACP atau aluminium composite panel. Nah, ini adalah langkah yang ketiga, yaitu konsumsi energi atau penyesuaian konsumsi energi. Jadi lembaran ACP ini memiliki kenyamanan termal dengan kualitas baik untuk meminimalisasi konsumsi energi serta tagihan listrik. ACP juga dapat digunakan dalam beragam pola dan dimensi untuk menerapkan prinsip efisiensi energi. Nah, selanjutnya ada langkah terakhirnya, yaitu adalah analisis limbah. Bagaimana sih analisis limbah pada ACP? Nah, ternyata ACP itu tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bumi, sebab sifatnya yang tahan lama dan mudah dibentuk menyebabkan produksi ini dapat didaur ulang menjadi produk yang baru dan juga dapat digunakan secara terus-menerus. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Bapak dosen. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait uraian dampak dan interpretasi. Kami dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Zaki Santamba dengan NIM 062, Antoni Via dengan NIM 067, Tasya Widya Kamila dengan NIM 096. Nah, jadi teman-teman, AMDAL itu apa sih? AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup, mengenai dampak krusial dari suatu aktivitas yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL ini diperlukan dalam proses penyusunan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggara aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya saya Tasya Widya akan menjelaskan apa itu impact assessment. Nah, jadi impact assessment pada analisis daur hidup ini memiliki tujuan mengetahui dan mempertimbangkan dampak lingkungan berdasarkan data inventory. Input dan output inventory bisa ditentukan berdasarkan kategori yang berbeda yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, kerusakan lapisan ozon, konsentrasi racun, pengasaman, dan lain-lain. Nah teman-teman, tahapan impact assessment ini juga memiliki tahapan-tahapan, yaitu yang pertama ada klasifikasi atau data inventory-nya ini bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis dampak yang dipertimbangkan. Kemudian ada karakterisasi yang meliputi implementasi faktor penyetaraan untuk menggabungkan seluruh zat yang relevan dalam tiap kategori dampak. Bisa juga untuk membandingkan hasil inventory secara langsung dalam tiap kategori. Langkah yang ketiga ini ada normalisasi untuk menciptakan referensi umum tanpa dimensi untuk menentukan perbandingan dampak lingkungan yang berbeda. Dan langkah yang terakhir atau langkah keempat adalah evaluasi. Berupa evaluasi kebutuhan relatif dari potensi dampak lingkungan yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya dengan menentukan persentase yang paling berpotensi merusak lingkungan. Oke, kalau tadi kita bicara soal tahap-tahapan, sekarang kita masuk ke proses produksi. Apa sih itu proses produksi? Nah, jadi proses produksi ini umumnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik menguntungkan maupun merugikan, sama seperti proses produksi ACP ya. Produksi ini dinilai dapat menggantikan penggunaan kayu triplex. Jumlah kayu yang semakin terbatas lingkungan ini menyebabkan munculnya inovasi material seperti aluminium atau yang bisa kita lihat aluminium composite panel untuk menyelamatkan pohon sebagai penunjang ekosistem. Nah, selanjutnya adalah langkah terakhir dari analisis daur hidup atau LCA, yaitu interpretasi. Setelah melalui tahapan-tahapan analisis daur hidup, interpretasi menjadi tahapan terakhir sebelum mengambil keputusan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Interpretasi yang dimanfaatkan untuk menetapkan masalah krusial
pada lingkungan ini menggunakan metode pendekatan analisis kontribusi. Metode analisis ini bertujuan mengidentifikasi data yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap hasil tolak ukur dari dampak. ACP ini sebagai inovasi material masa kini diharapkan mampu menyelamatkan lingkungan dari permasalahan limbah dan penebangan pohon yang kayunya digunakan sebagai bahan dasar panel triplex. Umumnya, ACP digunakan sebagai material fasad pada bangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel. Jika ditinjau dari segi estetika, ACP dengan warna yang bervariasi ini mampu memperindah bangunan baik eksterior maupun interior bangunan tersebut. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sampai di situ dulu presentasi dari kami kelompok 9 terkait uraian dampak dan interpretasi. Terima kasih nih bagi teman-teman semua dan Bapak yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.